mari kita ikuti pembahasan materi yang pertama tentang kebijakan asesmen nasional tahun 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Zain MSI MPD. Beliau adalah Widya Prada Ahli Madya BBPMP Provinsi Jawa Barat dan PMO Kota Cirebon. Tempat wisata Pantai Batunen, letaknya ada di Kalimantan Barat. Dipersilahkan Bapak Dr. Muhammad Zain, narasumber dari BBPMP Jawa Barat. Ya, kami persilahkan Bapak Dr. Zain untuk menyampaikan materi tidak lebih dari 30 menit. Ya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya izinkan kami menyampaikan materi tentang AN, tapi sebelum itu mohon izin saya kalau orang lain menyampaikan puisi pantun, saya mau sajak saja agak berbeda, gitu kan? Nah, karena saya orang kimia, mungkin lebih kimia. Oke, besi yang kuat menopang dunia, warnamu hitam abu-abu, tumbuh kokoh dan kuat. Orang semua tahu logam yang paling kuat di dunia ini. Tapi sayang seribu sayang, kekuatanmu itu luntuh lantah di hadapan air dan oksigen. Warnamu tidak lagi hitam dan abu-abu, tapi warnanya kuning menjadi karat besi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Makanya kita itu orang kuat, masing-masing kuat, tapi kalau salah gaul menjadi karat besi yang tidak bermakna. Baik, Ibu yang saya hormati, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan materi kebijakan nasional, asesmen nasional. Ini adalah menjadi alat ukur evaluasi kegiatan pembelajaran yang selama ini kita lakukan, Bapak Ibu yang saya hormati. Berikutnya ada beberapa tujuan sesi ini adalah berkaitan dengan asesmen nasional itu sendiri, kemudian juga kepersertaan siapa saja yang ikut serta dalam asesmen nasional, kemudian yang ketiga moda pelaksanaan asesmen nasional bisa daring atau non daring atau gabungan dari itu hybrid. Kemudian yang keempat ada jadwal pelaksanaan asesmen nasional, yang kelima alur pelaksanaan bagaimana tahapan-tahapan dari pelaksanaan asesmen nasional sendiri, kemudian yang terakhir peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan asesmen nasional. Siapa melakukan apa sehingga jelas tanggung jawabnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekiranya daftar isinya yang berkaitan dengan ini ada banyak hal ya, ada mulai dasar hukum, asesmen nasional, latar belakang, penting asesmen, perubahan pos, prosedur operasional standar, kemudian peserta asesmen, moda pelaksanaan asesmen nasional, alurnya, dan bagaimana peran pusat dan daerah berkaitan dengan asesmen nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dasar hukum. Nah, ini mulai dari Undang-Undang RI nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 57 ya tentang standar pendidikan yang sudah direvisi menjadi peraturan pemerintah RI nomor 4 tahun 2002 tentang perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Oke, Bapak Ibu, kemudian ada Permendikbud RI nomor 17 tentang asesmen nasional yang akan kita bahas sekarang. Kemudian juga ada Permendikbud RI nomor 9 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini yang berkaitan dengan Bapak Ibu yang ada di daerah juga saya pikir sudah mafhum dengan peraturan Permendikbud ini. Kemudian ada kebijakan Merdeka Belajar episode 11 episode 1 tahun 2020 tentang penghapusan ujian nasional ujian sekolah berstandar nasional atau SBN, mengganti ujian nasional UN menjadi asesmen nasional atau AN, ya, dan penyederhanaan RPP dan memperkuat PPDB zona dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang hormati, yang banyak kita diskusikan di sini kelihatannya berkaitan dengan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbud Ristek nomor 015/H/KP/2022 tentang pedoman operasional penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2023. Ini yang terbaru saya kira ya.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ini tentang asesmen nasional Permendikbud nomor 17 tahun 2020 yang berbunyi asesmen nasional yang selalu disebut disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi keywordnya ini adalah suatu bentuk evaluasi pada sistem pendidikan. Berikutnya Bapak Ibu, ini saya kira visi pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, tercipta sebagai pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada dimensinya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Baik Bapak Ibu, inilah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mempelajari profil pelajar Pancasila, jangan lupa Pancasila jangan sampai lepas, gitu kan ya. Ini yang ada kekhawatiran beberapa orang. Ya, izin saya membacakan Pancasila sebagai dasar negara, jangan sampai lepas dari profil tersebut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tidak terjadi mismatch atau miskonsepsi di antara dimensi profil Pancasila dengan Pancasila sendiri sebagai dasar negara kita. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini uraian runut tentang dimensi dan elemen profil Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa, kita ada akhlak berbangsa. Nah, ini menjadi hal penting. Kenapa? Dalam dunia pendidikan ada kecenderungan pengetahuan bertambah secara signifikan, tapi adab dan akhlak ada sedikit pengurangan begitu. Nah, kalau ini tidak selaras, ini bahaya, ya kan? Harusnya ini selaras begitu kan, antara pengetahuan yang terus meningkat dan akhlak atau adab yang terus selaras, sehingga lahirlah suatu generasi bangsa yang bagus akhlaknya, bagus ilmunya. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya berkaitan dengan gotong royong. Ya, ini sebagai dimensinya ada kolaborasi. Memang keberhasilan seorang itu atau kelompok harus berkolaborasi. Ya, saling menggabungkan seluruh potensi sehingga hasilnya menjadi maksimal. Ya kan? Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati juga ada kepedulian, ya, berbagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, profil dimensi profil Pancasila ada poinnya gotong royong, subprofil adalah berbagi. Mohon maaf, kita sekarang negara Indonesia patut bangga kita sebagai negara paling dermawan, nomor 1 di dunia. Itu adalah salah satu produk hasil pendidikan. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kebinekaan global tidak bisa terbantahkan bahwa kita termasuk negara Indonesia dengan keragaman suku bangsa. Minimum ada 718 bahasa yang ada di seluruh Indonesia, yang mereka bergabung sepakat dengan Sumpah Pemuda, ada satu bahasa Indonesia. Tapi kebinekaan global ini kita sudah menjadi contoh bahwa dengan Pancasila kita bisa bersatu dan bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, ini berkaitan dengan suasana akademis. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita menganalisis, mengevaluasi, kemudian juga mengambil keputusan yang berkaitan dengan berpikir kognitif, berpikir logis begitu kan. Nah, ini yang harus selalu dikembangkan di sekolah. Tentu sekolah berkembang, anak berkembang, siswa juga maju, mesti diberi contoh oleh gurunya. Bagaimana guru bisa bernalar kritis. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ada mandiri, ya. Ini berkaitan dengan kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Ya, saya kira kita sudah bisa memberi contoh. Kita sekarang sudah mulai dengan kemandirian bangsa begitu. Tentu ini ditopang oleh kemandirian sistem pendidikan yang kuat. Ya, dan kita bisa
kalau kita bersama-sama secara mandiri. Baik, berikutnya kreatif. Bagaimana kita menghasilkan gagasan? Banyak siswa-siswa kita yang di luar prediksi kita, mereka sudah bisa mengembangkan gagasan yang orisinil selevel nasional bahkan dunia begitu. Padahal di sekolah mereka tidak diajak ke sana. Jadi ada kreativitas di luar pembelajaran yang luar biasa. Nah, kalau ini dikemas dalam sebuah profil pelajar Pancasila, saya pikir kita akan maju dan berkembang. Ya, amin. Begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini saya kira data kita ini yang perlu kita Bapak Ibu yang saya hormati, ini krisis belajar. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama ada capaian literasi dan numerasi, Bapak Ibu saya hormati. Nah, di sini kelihatannya yang warna apa nih? Hijau ini ya yang lebih dominan. Nah, ini kenapa ini? Apakah literasi di level sekolah ini yang dominan pada level dasar begitu? Nah, sementara di numerasi justru didominasi warna kuning. Nah, gitu kan ya. Bapak Ibu bisa amati nih dominasi kan? Apakah numerasi ini secara numerik lebih rendah ketimbang literasi? Nah, menjadi tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana mengembangkan literasi? Salah satu contohnya harus diberi contoh oleh kita semua. Nanti siswa juga akan menurut. Numerasi, nah ini agak berat, harus dilatihkan, ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Bentar, ya Bapak Ibu. Baik, ini berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar. Ada pendidikan berkualitas bagi seluruh bangsa Indonesia, yaitu ya memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Fokus kita pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang terlupakan bagaimana kita membangun karakter. Padahal di sekolah kita banyak hal-hal yang mendukung ke sana. Contoh, bagaimana guru-guru memberdayakan laboratorium. Itu jelas-jelas akan membangun karakter. Tanpa bisa dipungkiri. Ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada kerjasama. Dan juga ada pengembangan kompetensi. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita bangkit kembali. Bahwa laboratorium bisa membangun karakter yang berakhlakul karimah begitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan Merdeka Belajar berikutnya adalah bagaimana kita untuk seluruh Indonesia, ya kan? Nah, bagaimana kita memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan itu bisa memiliki suatu pendidikan kompetensi, ya, yaitu dengan sehingga dihasilkan apa yang dinamakan dengan intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu saya hormati, banyak anak-anak siswa kita yang di luar sana ternyata dia bisa muncul secara mandiri, ya kan? Mulai dari bagaimana dia menjadi juara Olimpiade Matematik dari NTT, jadi banyak potensi yang bisa kita kembangkan begitu. Baik Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan sebaran. Bapak Ibu bisa lihat di bagaimana sebaran ini, Bapak Ibu. Oke, ya, ada yang warna kuning. Kelihatan kita berwarna kuning ya. Ya, mohon maaf Bapak Dokter, waktu tinggal 10 menit lagi. Baik, siap. Baik, berikutnya. Ini AN Bapak Ibu ya, ada beberapa hasil yang diapa dari AN Bapak Ibu, yang salah satu adalah terpantaunya secara berkala dan ada evaluasi diri sehingga mereka bisa mengembangkan secara berkelanjutan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini fungsi asesmen nasional, ujungnya bagaimana terjadi peningkatan karakter pada peserta didik. Ya, ini karakter ini perlu dicontohkan dan juga perlu didampingi sehingga mereka terus meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal asesmen nasional, yaitu memetakan pendidikan pada seluruh wilayah Indonesia, masyarakat Indonesia, baik madrasah atau sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada peserta pendidikan yang mengikuti AR ini, yaitu kelas 5, 8, dan 11. Sementara pendidik, semua pendidik, dan semua kepala sekolah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini manfaatnya saya kira sudah tahu ya, bagaimana AR ini bisa meningkatkan kompetensi dan karakter warga kita.
Bapak Ibu, ini beberapa perubahan pos. Saya kira Bapak Ibu harus pelajari ini, terutama untuk menghadapi tahun ini ya, Bapak Ibu. Ini ada beberapa pasal yang harus ada perbaikan, mulai dari satuan pendidikan, definisinya berubah. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan kesetaraan. Nah, ini bersama Bapak Ibu, ada pos berkaitan dengan AN tahun 2023, yang berkaitan peraturan kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini juga ada beberapa hal yang ada perbaikan untuk 2023 Bapak Ibu. Kemudian juga ini untuk hal yang serupa, mulai dari ayat dan pasal ada beberapa perubahan ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini juga sama, ini perubahan judul dan isi sub yang tertulis persyaratan peserta didik dirubah menjadi perwakilan peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dan seterusnya. Untuk SLB juga sama, diikuti oleh perwakilan peserta didik disabilitas, sensorik, tunarungu, dan atau disabilitas fisik, tunadaksa yang tidak memiliki ketunaan tambahan hambatan intelektual, bahasa atau membaca, dan dapat mengerjakan AN secara mandiri. Jadi lebih terurai. Juga sama Bapak Ibu, ini ada penambahan tugas dan tanggung jawab Pak Dirjen. Ini saya kira pimpinan kita yang harus ada perubahan dalam pengertian tentang aturan-aturan yang disepakati bersama. Bapak Ibu yang saya hormati juga sama, ada beberapa hal yang harus dirubah, tapi ada bab 2 yang tidak ada pengalami perubahan pada 2002, sedangkan bab 2 yang lain juga ada perubahan sedikit, menjadi membuat laporan hasil pemantauan, persiapan, dan pelaksanaan. Kemudian juga bab 2 berikutnya, mulai dari tanggung jawab UPT menjadi UPT Kemdikbud dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah adalah beberapa perubahan-perubahan yang cukup detail ya, berkaitan dengan penambahan tugas dan tanggung jawab satu pendidikan. Saya kira Ibu Bapak bisa baca, mengkaji lebih lanjut, ini terlalu banyak untuk dibacakan saat ini, karena waktu itu terbatas. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian juga ada penandasar hukum terkait dengan dana bantuan BOS, ya. Ini lebih detail lagi, ya. Kemudian ada BOP, kemudian juga ada hal yang lainnya. Ini berlaku untuk Kemdikbudristek dan Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya juga ada penambahan dasar hukum terkait dengan dana bantuan BOS, ya. Saya kira Bapak Ibu yang berkaitan dengan BOS mungkin sangat sensitif, ya, dan saya kira dengan motivasi yang tinggi untuk dipelajari secara baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini peserta, Bapak Ibu seperti saya katakan tadi, siapa saja yang boleh ikut, begitu kan ya. Untuk SLB ini perwakilan, ini kata kuncinya perwakilan peserta didik, disabilitas, sensorik, rungu, dan disabilitas fisik, 9, tunadaksa, yang tidak memiliki ketunaan tambahan, hambatan intelektual, bahasa, untuk membaca dan dapat mengerjakan AN secara mandiri. Untuk SD, ini kelihatannya mulai semester ganjil kelas 1, nah, dan semester genap kelas 4. Untuk SMP, ini kelihatannya ke semester ganjil genap kelas 7. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini berikutnya juga ada peserta asesmen ya, tadi ya sudah ya. Ini, oke Bapak Ibu saya hormati, di sini ada juga ya peserta asesmen dari pendidik dan kepala satuan pendidikan. Nah ini kan, untuk pendidik, seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan di setiap satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik dan EMIS. Education, Management, Instructional System. Gitu ya. Ini kalau tidak salah di Depak ya, dan seterusnya. Kepala sekolah juga sama ya. Harus juga ikut dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini satuan moda pelaksanaan assessment, bisa mandiri, ya, kan ya. Kemudian secara daring ya, atau secara matching dengan luring gitu kan ya. Bapak Ibu berikutnya, ini ada online mode pelaksanaannya ya. Ada semi online. Oke, untuk AN dengan beberapa tahapan, ada sinkronisasi, kemudian instalasi software dan hardware. Ada proktor, ini teman kita sebagai proktor cukup punya peran yang penting untuk mensukseskan program ini, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini jadwal persiapan asesmen, ya.
mulai dari Juli ya Bapak Ibu, ini tahapannya Agustus dan seterusnya, dengan persiapan akhirnya mulai dari SMK, Madrasah Aliyah, kemudian Madrasah LB, MALB, paket terus ke bawah Bapak Ibu ya. Ini bisa dipelajari Bapak Ibu. Ini saya kira teman-teman di sekolah sudah sangat mafhum tentang ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian ini jenjang SD, waktu pelaksanaan Madrasah Ibtidaiyah, paket A dan sederajat, ini jadwalnya sehingga kita bisa bersama-sama melakukan dengan baik Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian ini SMP, Madrasah Sanawiyah, paket B dan sederajat, ini ada jadwalnya, ada hari pertama dan hari kedua. Ya, dengan memperhatikan latihan dulu 10 menit, kemudian literasi membaca 90 menit, survei karakter 30 menit, dan seterusnya. Jadi untuk mempersiapkan sehingga mereka lebih siap dengan adanya latihan sebentar ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ini adalah alur pelaksanaan tingkat satuan pendidikan, mulai dari persiapan infrastruktur, verifikasi, kemudian verifikasi moda daring atau ya kan, kemudian bagaimana pengaturannya melalui ID Proctor dan seterusnya. Kemudian kita bisa melaksanakan AN secara baik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini alur penanganan masalahnya, nanti kita sudah antisipasi bagaimana masalah-masalah yang akan timbul, tentu dengan kolaborasi yang tadi saya katakan di depan dengan teknisi, kemudian juga dari teman-teman ahli IT yang bisa mempermudah menjelaskan masalah dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian peran dan tanggung jawab pelaksanaan eksperimen nasional. Nah ini siapa mengerjakan apa, begitu kan? Ada pemerintah pusat, ada UPT Kemdikbud, Bapak Ibu, ya, mulai dari pemerintah pusat menyiapkan AN yang kredibel, yang untuk memperoleh informasi yang valid. Kemudian sementara UPT Kemdikbud ada sosialisasi, seperti sekarang, Bapak Ibu, sosialisasi, kemudian ada koordinasi persiapan AN dengan stakeholder dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini peran dan tanggung jawab pelaksanaan asesmen nasional, ada pemerintah pusat, ya. Nah, ini Bapak Ibu mulai dari sosialisasi, kita ini dalam bentuk sudah melakukan sosialisasi dan seterusnya sehingga ada pelaporan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan asesmen nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga kantor Depak dengan tahapan mulai dari koordinasi dengan UPT dan stakeholders sampai pelaporan dan seterusnya. Kemudian satuan pendidikan, Bapak Ibu kepala sekolah yang di satuan pendidikan juga perlu memperhatikan peran dan tanggung jawab ini, mulai dari update Daponix, sosialisasi, membentuk panitia dan seterusnya, ya sampai pelaporan. Kira-kira urutannya begitu Bapak Ibu, dan terima kasih. Bapak Ibu, demikian sajian saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.